Aksi nyata topik 1 Pemahaman Merdeka Belajar oleh Ayi Rohmatika dari UPT SDN 3 Krisnomulyo. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan sedikit menyebarkan pemahaman terkait Merdeka Belajar. Tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Apa yang kamu pahami ketika mendengar kata merdeka belajar? Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik menyeluruh pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran bagian dari pendidikan, sementara pendidikan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Peran pendidik agar bisa menuntun agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat merancang hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh dengan kodratnya. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan atau tuntunan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada para murid agar terpenuhi kebutuhan, kehidupan, dan penghidupan. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Pengembangan budi pekerti berupa pengembangan pikiran, olah cipta, pengembangan budi pekerti, olah rasa atau karakter, kemauan, olah karsa, dan jasmani, olahraga, sehingga murid dapat menjadi manusia merdeka
yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Dengan demikian, memandang murid secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik. Yang terakhir, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara, pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, pendidik juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Fungsi pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among kita dapat gunakan dalam pembelajaran yang memerdekakan murid, merupakan metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yaitu ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid berperan sebagai narasumber dan penuntun. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa karya, dan karyanya. Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Momong berarti merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Among berarti memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ngemong berarti proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Pada intinya, anak atau murid harus dituntut untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Merdeka Belajar Abad 21, pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai dengan zamannya. Guru sebagai fasilitator pembelajaran atau memfasilitasi murid. Tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Hal yang sangat penting harus dimiliki oleh siswa maupun guru pada pembelajaran abad 21 adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan yang terlahir kemampuan sosial emosional. Demikian Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.